Sejumlah mal atau pusat perbelanjaan modern di ibu kota yang dulu menjadi primadona hingga akhir tahun ini masih sepi bak kuburan. Di antaranya ada Pasar Raya Blok M yang berada di kawasan Jakarta Selatan sempat berjaya di era Presiden Soeharto. Mal yang dibangun pada tahun 1974 ini hanya didatangi pengunjung di area tenan kopi. Sementara tenan busana meski masih buka namun sepi pengunjung. Setali tiga uang, Ratu Plaza, salah satu mal legendaris di kawasan Senayan kini menghadapi nasib yang sama. Tak lagi berjaya, area parkir mobil yang berkapasitas lebih dari 100 kendaraan ini hanya terisi kurang lebih 10 mobil. Dari kawasan Jakarta Barat, hampir semua warga ibu kota kenal yang namanya Roxy Square yang dahulu ramai dikunjungi ribuan orang. Mal yang identik sebagai pusat perdagangan elektronik dan juga aksesoris ini kini sepi melompong. Karena sepi pengunjung, mal ini perlahan bertransformasi menjadi kantor dan juga gudang bagi pedagang yang bertahan dengan bisnis online. Emang iya mal sepi, Bang Iqbal? Tergantung mallnya ya. Kang Hendra, kayaknya kemarin saya hari Minggu ke mall nyari parkiran aja 1 jam kok. Mall yang mana nih? Kita sebut aja ya. Iya, iya. Kota Kasablanka. Oh ya, Kokas ya. Hari Minggu memang waktu itu Betul. saya mau beribadah. Jadi maksudnya bisa dibilang tadi kita sudah menyebutkan beberapa contoh mall yang memang sepi. Kita tahu sepi, Iya, tapi nggak bisa dibilang bahwa semua mall sepi Betul, begitu. Ada betul. juga sebenarnya yang mall bahkan masih ramai dan bahkan over capacity sampai orang rebutan. Jujur sebenarnya saya jadi minggu depan agak males sih ke Kokas karena jadi parkirnya aja 1 jam gitu. Iya, iya, iya. Artinya rame banget. Mungkin dari Bang Iqbal sendiri sebenarnya apa sih yang bisa digambarkan secara perspektif ekonomi dari kondisi ini, dari mall yang ada yang makin sepi, yang rame makin rame? Ya, ini memang tren ini terlihat pasca Covid ya sebenarnya. Ketika pandemi, ketika mall semua tutup, mengurangi aktivitas, kita ingat ada PPKM, PSBB dan seterusnya. Kemudian terjadi perubahan perilaku juga dari masyarakat ya. Dan penyewa pun juga bertransformasi ya. Tadi ada beberapa yang berubah menjadi gudang saja. Dan memang pada akhirnya kita harus lihat kelas mallnya juga gitu. Kalau mungkin di kelas menengah ke atas, kita katakan di Jabodetabek itu terus ramai gitu. Bahkan di Depok, bahkan di Cibinong dekat rumah saya pun, Cibinong City Mall itu ramai gitu. Jadi memang pada akhirnya tergantung kepada kreativitas dan inovasi dari pengelola mall itu sih. Kalau yang saya lihat ya. Kalau misalkan tadi Dina cerita soal Kokas, tahu saya di situ ada kebaktian ya. Betul. Untuk apa namanya gereja gitu. Jadi masyarakat bisa beribadah tapi juga kemudian abis itu bisa beraktivitas yang lain, berbelanja dan seterusnya gitu. Iya.